Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan baru dari YouTube terkait YouTube Partner Program atau lebih simpelnya monetisasi eh, channel YouTube ya. Karena kemarin itu kebijakannya ini membuat langsung apa ya, banyak content creator di dunia, di Indonesia dan di seluruh dunia itu kaget karena perubahan kebijakan ini membuat eh, monetisasi tidak lagi semudah sebelumnya. Jadi untuk sebelumnya, saat bagi para pemilik channel YouTube untuk bisa dimonetisasi adalah mereka harus memiliki minimal 1000 subscriber, lalu uh, 10 juta tayangan short, video short, dan 4000 jam tayang. Itu persyaratan yang saat ini masih berlaku ya. Jadi ya mereka harus punya 1000 subscriber, memiliki 4000 jam tayang, serta bagi yang mengandalkan short harus memiliki di short itu harus ditonton sebanyak 10 juta kali dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau yang untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu untuk 1 tahun terakhir. Nah makanya banyak yang berhasil monetisasi sebelum-sebelumnya itu dari jalur shorts karena dianggap kalau shorts itu lebih gampang banyak orang lihatnya ya, dan effortnya juga lebih kecil dibandingkan harus membuat video panjang yang biasanya tentunya lebih memakan waktu ya kalau video panjang. Sementara kalau short hanya dia ketemu momen yang tepat, direkam 5 menit, posting, selesai. Dan memang prosesnya memang lebih lama untuk yang panjang, video panjang. Nah kemarin itu YouTube merilis kebijakan baru di mana terhitung mulai 1 Februari 2027 bagi mereka yang ingin uh, memonetisasi atau tergabung dalam YouTube Partner Program, persyaratannya menjadi tetap 1000 subscriber. Nah, tapi jam tayangan naik. Jam tayangan diminta itu ada jadi 8000 jam. Serta untuk mereka yang mengandalkan shorts itu harus uh, memiliki shortsnya itu harus ditonton sebanyak 20 juta views dalam waktu 3 bulan. Kalau sebelumnya hanya 10 juta view, sekarang menjadi 20 juta view. Tentu saja ini bisa dibilang apa ya, membuat kaget banyak konten creator ya, terutama mereka yang sedang merintis atau berusaha untuk sekedar mendapatkan uh, istilahnya monetisasi awal. Ya kan? Kalau bagi yang sudah sudah sama ini sudah tergabung dalam YouTube Partner Program atau sudah dimonetisasi, mereka ternyata mungkin hanya oh ya udah itu kebijakan baru. Tapi bagi mereka yang masih merintis, tentunya ini sangat-sangat berat karena eh, mendapatkan jangankan menurut saya, jangankan sekarang saat ini kan 4000 jam ya, jangan 4000 jam, kadang untuk mendapatkan uh, 10 jam itu kadang masih susah kalau kita tidak memiliki konten yang viral atau sangat menarik. Terlebih kalau kita bukan siapa-siapa ya, bukan public figure, hanya orang biasa yang berusaha untuk menjadi content creator, merintis menjadi content creator, itu tentu saja sangat berat. Bisa dibayangkan untuk mendapatkan 1000 subscriber saja itu sudah butuh perjuangan yang luar biasa ya. Meskipun sekali lagi tidak ada yang mustahil kalau teman-teman tekun, rajin, konsisten. Namanya penting konsisten. Karena di YouTube ini kuncinya sebenarnya ada konsisten. Jadi kalau saya mungkin memberikan contoh ya. Jadi waktu dulu itu saya pernah uh, jarang posting. Saya pernah jarang posting. Lalu saya pada event Piala Dunia kemarin itu saya cukup konsisten waktu itu, posting hampir tiap hari dengan durasi video yang cukup yang lumayan panjang. Itu memang ada ini pergerakan. Jadi memang uh, kinerjanya memang terlihat, ada bukti kinerja. Jadi memang konsisten yang susah, dan itu harus saya akui sendiri. Dan kalau bertanya apakah mungkin sebuah video itu viral, itu kembali kepada kita semua menurut saya. Jadi kadang ada video yang tidak kita duga, kita bikin, kita
tidak terlalu niatkan bikin, jangan sekedar bikin, kadang bisa booming, bisa viral. Tapi ada video yang sudah dipersiapkan dari segi materinya, eh, teksnya semua dipersiapkan sejak lama, sampai ada materi pendukungnya juga kita siapkan, tapi kadang yang nonton sedikit. Nah, saya punya cerita dulu. Dulu itu saya em, punya video. Saya pernah posting video tentang kunjungan saya ke rumah Rhoma Irama, sang Raja Dangdut. Videonya yang video biasa kok. Jadi videonya itu adalah ya, slide foto. Sebenarnya lebih kepada slide foto saat saya berkunjung ke rumah Rhoma Irama, di mana di tiap slide saya jelaskan ini waktu saya ketemu apa diterima oleh Bang Haji sini, saya salaman, saya foto, ngobrol. Kok nggak salah itu cuma 2 menit ya, 2 menit kurang nggak salah. Dan itu view-nya itu biasa aja awalnya. Sampai pada suatu ketika, saya masih ingat itu, saya lupa tahun berapa ya. Terus kalau nggak salah sekitar tahun 2020-an nggak salah. Apa sebelum Covid saya lupa. Nah, tiba-tiba ada tayangan di televisi Indonesian Idol, dan pada saat itu saya lupa apakah temanya temanya tentang Rhoma Irama atau memang pas Rhoma Irama lagi ada sebagai bintang tamu, saya lupa itu, karena pada saat itu memang Rhoma Irama datang ke Indonesian Idol ya, saya lihat sendiri. Nah, besoknya itu TVX saya ada satu video yang tadi saya kunjungan ke rumah Rhoma Irama tersebut, itu TVX naik tajam sampai beberapa ratus ribu, sampai 100.000 saya nggak tahu, hanya dalam waktu semalam. Jadi yang bisa kita apa yang bisa kita apa namanya saya yang bisa kita simpulkan ya, jadi kita tidak akan pernah tahu kapan video kita bakal viral apa tidak, sehingga banyak sekali konten creator mengatakan bahwa lebih baik uh, konsisten posting dengan sebaik-banyaknya. Dan kalau tidak salah Atta Halilintar juga pernah bilang, kok ada videonya nih, tolong saya dikoreksi kalau saya salah, dia pernah bilang dalam salah satu videonya itu dia menyarankan kepada youtuber pemula itu lebih baik yang penting posting sebanyak-banyaknya, tapi posting yang banyak tapi jangan asal posting ya, sebisa mungkin durasinya dipanjangin, jangan jangan posting yang hanya cuman beberapa detik atau 1 menit, kalau bisa usahakan itu di atas 10 menit gitu, kata-kata Halita gitu kalau nggak salah. Kenapa harus di atas 10 menit? Karena kalau video kita panjang, nah itu kemungkinan untuk dipromosikan atau dilihat oleh sistem logaritmanya YouTube itu semakin besar, katanya gitu, gitu kan. Nah, terus pertimbangan lainnya adalah kalau video kita panjang itu iklan itu lebih ini iklan itu lebih tertarik untuk menanamkan di video panjang, karena kadang dalam satu video yang kita bikin tuh kadang kan ada iklannya bisa sampai 2-3 kali. Kalau yang kita berkunjung ke suatu channel ya, channel public figure gitu, siapa channel Atta Halilintar lah, kan kadang dalam satu video yang dia bikin, satu judul video itu di dalamnya tiba-tiba ada 2-3 iklan kan, dan kadang iklannya itu nggak bisa di skip. Nah itu, jadi kadang kalau kita kita bisa ingin tahu tentang apa video Atta ketemu Cristiano Ronaldo misalnya gitu kan, wah kita penasaran, kita klik videonya, nah tiba-tiba nanti ada iklan, nah iklannya nggak bisa di skip, nah itu udah untung tuh Atta tuh, karena apa uh, pengunjung tidak men-skip atau tidak meng-close ininya kan, iklannya, karena itu otomatis dia mau nggak mau viewernya terus menyaksikan iklannya tersebut, makanya direkomendasikan ya, bukan diwajibkan, direkomendasikan kalau kita bikin video kalau bisa yang panjang. Dan saya sendiri saya tidak bermaksud masa paling benar, karena saya sendiri juga bukanlah konten creator yang terkenal ya, saya juga masih banyak belajar juga di sini. Kalau menurut saya menyikapi perubahan dari aturan dari 4.000 jam menjadi 8.000 jam, menurut saya jangan terlalu dipikirkan kalau saya pribadi ya, karena kalau kita dari awal bikin channel YouTube tujuannya adalah untuk dapat uang monetisasi, nggak ada salahnya juga sih sebenarnya untuk pemikiran seperti itu, cuman
akan lebih baik kalau kita sejak awal, khususnya bagi kita yang pemula ini, lebih baik kita fokusnya adalah yuk coba dulu konsisten dulu posting video durasi panjang dan yang menarik. Dan kalau bingung posting video apa, kan banyak yang mengatakan juga kalau lebih baik posting hal yang memang dekat dengan keseharian kita. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang profesi ibu rumah tangga, kerjanya di rumah, bingung mau posting apa, ya udah simpel aja kalau menurut saya. Kenapa tidak mencoba bisa bikin video memasak sayur asem misalnya gitu kan, bisa dipotong dulu kacangnya, terus dikasih bumbunya, misalnya kayak bumbu terus kasih garam 15 sendok, udah. Meskipun saya yakin di YouTube itu mungkin ada jutaan video tentang masak sayur asem, tapi kita tidak akan pernah tahu kan kalau ternyata mungkin YouTube tiba-tiba merekomendasikan videonya teman-teman yang tadi yang ibu rumah tangga masak sayur asem itu, bisa jadi tiba-tiba nanti booming atau viral, ya kan. Atau misalnya gini, kalau teman-teman ceritanya ada pengangguran di rumah, nggak ada apa-apa, maksudnya apa di rumah nggak ada apa-apa nih, saya nggak punya apa-apa di rumah, nganggur juga, ya udah, jangan berhenti di rumah, teman-teman coba keluar rumah, bisa dari rumah ke masjid. Nah teman-teman rekam aja video dari rumah ke masjid, misalnya dari rumah, misalnya ya ini saya mau ke masjid nih, tapi belum masjid sholat ya, jangan ke masjid malah nongkrong, jangan. Dan saya mau ke masjid nih, misalnya masjid Al Hidayah di kampung apa, misalnya di kota mana, misalnya gitu. Sekarang saya lagi di rumah nih, kita akan mulai gitu. Bisa menyusui jalan, rekam aja, misalnya ini saya sebelum ke masjid nih, saya lewatin warung si ini rumahnya Pak Haji ini gitu ya, di sini nih, ini loh tempatnya, saya sudah tinggal di kawasan sejak ini, bikin aja misalnya. Jadi karena setiap orang itu pasti memiliki keunikannya tersendiri, ya kan. Jadi itu tidak bisa dibandingkan, ya kan. Dan saya percaya setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya kan. Jika memang kita tidak punya skill atau apa, punya kelebihan di bidang tertentu, baik itu materi maupun apa skill atau pengalaman, ya coba kita manfaatkan yang kita bisa. Jadi jangan menyerah ya, karena memang kalau kita ngelihat terus ke atas, lihat konten-konten kreator yang ya hobinya, wah saya dari konten saya bisa ini nih, ya itu jadi mereka ya. Jangan kita langsung pikir wah saya harus kayak gini gini, enggak. Menurut saya sih lebih baik kita jalanin aja sesuai yang kita bisa ya, karena daripada kita terlalu mimpinya terlalu tinggi, nanti kalau tidak terwujud malah malah stres. Jadi menurut saya dibikin enjoy aja YouTube. Jadi kalau yang penting teman-teman konsisten bikin video, saya sehari bikin 10 menit, satu dua 10 menitan, yang simpel-simpel aja menurut saya gitu, dibanding teman-teman kelamaan berpikir wah bikin konten apa ya, lama, tapi saking lama berpikirnya nggak jalan-jalan. Karena waktu penerapan kebijakan perubahan monetisasi atau YouTube pada program itu kan berlaku 1 Februari 2027 ya. Dan saat video ini dibuat pada tanggal 12 atau 13 ya, Agustus 2026, ini berarti kan masih ada waktu sekitar 6 bulan kurang lah, ya kan. Ada waktu 6 bulan bagi teman-teman untuk mengejar jam tayang serta untuk mengejar subscriber, ya kan, gitu. Dan jangan pakai AI. Jadi saya percaya teman-teman pasti memiliki ide yang lebih kreatif dan lebih baik dibandingkan menggunakan AI. Semakin original video kita itu sebenarnya itulah nilai plus bagi konten kita sebenarnya. Jadi memang tidak mudah ya. Kita semua berjuang di sini, sama-sama belajar, dan tentunya saya yakin banyak teman-teman ingin menjadi content creator itu tujuannya kan memang untuk kalau bisa kan mendapatkan penghasilan ya, karena memang situasi ekonomi memang sedang tidak terlalu baik ya saat ini kan, memang
apa-apa naik ya kan. Terus ada beberapa mungkin teman-teman atau orang di sekitar kita itu yang mencoba menjadi content creator itu karena mungkin terkendala skill, ijazah sehingga tidak bisa bekerja di sektor formal kan. Sehingga berharap mudah-mudahan kalau jadi YouTuber saya bisa dapat uang nih cukup dengan video. Saya doakan mudah-mudahan impian teman-teman terwujud, tapi memang tidak mudah ya kan. Jadi memang perlu perjuangan, kerja keras dan konsisten gitu. Jadi harapan saya semoga inilah Indonesia itu kita punya banyak peluang ya, banyak hal yang bisa kita gali, kita eksplor bersama untuk dijadikan konten. Dan saya yakin teman-teman pasti mempunyai konten andalannya masing-masing, karena mereka yang ada di kota ini pasti mau fokus di sini, yang ini mau fokus sini. Ada banyak, ada sepak bola, sejarah, politik, otomotif ya kan, memancing, olahraga, ada tenis, padel, wah macam-macam lah sekarang. Jadi banyak peluang ininya ya, tapi memang kuncinya adalah untuk menuju konten yang mau harus diakui adalah lolos dari monetisasi itu, yang saat ini kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan 10 juta shot ya kan. Kalau shotnya itu untuk 3 bulan terakhir, kalau untuk yang 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu untuk 1 tahun terakhir ya. Dulu saya pernah bahas monetisasi, saya ingat tuh beberapa tahun yang lalu itu pernah bahas monetisasi. Lalu saya salah posting video pada saat itu. Saya salah posting video. Nah, videonya itu saya ambil dari salah satu media sosial ya. Swabula masalah itu. Saya ambil terus ya gitu lah, terus saya jadi kena ditegur sama YouTube kan. Akhirnya saya mesti mengulang lagi. Dan dulu itu pesatan itu saya ingat tuh, sebelum berlaku 4000 jam tayang, itu saya ingat tuh pesatannya itu hanya 1000 jam tayang. Itu sekitar tahun sebelum COVID tuh nggak salah, pesatannya itu jadi 1000 subscriber dan 1000 jam tayang. Lalu berubah menjadi 4000 jam tayang. Nah, di 4000 itu banyak sekali konten kita udah ada ya, konten kita pemula yang udah ada, yang harus gimana cara gimana dapatnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, karena itu sangat berat. Benar, saya akui berat. Bagi mereka yang mengatakan kalau dapat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber muda itu mungkin mereka inilah lebih ahli lah, tapi saya ngomong realitasnya saja. Untuk orang kebanyakan itu sangat berat, sangat berat. Tidak ada yang bilang itu mudah, karena 4000 jam tayang itu, bayangkan ya, ini kita perumpamaan aja, kita punya HP, satu HP kita nyalakan dari pagi ya, misalnya dari jam subuh lah, jam 5 itu sampai dengan jam 5 besok harinya lagi 24 jam, itu baru dapat 24 jam tayang ya kan. Jadi memang kalau kita punya niat menjadi content creator atau YouTube itu ya mau nggak mau kita harus kerja keras. Misalnya juga kita juga kalau bisa kolaborasi justru lebih baik ya, sinergi kolaborasi. Misalnya di artinya kita punya grup WA, kita post dong, bantu dong ini, kasih komen gitu aja. Kalau kita ngomong subscribe gitu, itu kadang kan orang nggak masuk, masih enak banget subscribe, kadang ada pemikiran kayak gitu juga ya kan. Jadi menurut saya paling enak kalau kita punya video konten, kita misalnya kasih ke orang tuh, jangan bilang di subscribe ya, karena orang tuh mau subscribe tuh bayangannya nggak sih, emang apa untungnya, masa mendingan kasih komen dong tolong videonya gitu ya. Karena kalau orang kasih komen kadang otomatis dia kan nonton kan, dan syukur-syukur di like juga videonya, dan dia bisa share juga gitu ya. Itulah perjuangan menjadi konten creator ya, tidak mudah. Tapi dulu mungkin juga macam Mata Halilintar semuanya juga mungkin mengalami dari apa yang kita alami, kecuali kalau memang kita sudah artis terkenal terus tiba-tiba kita mau bikin channel YouTube, nah itu beda lagi. Karena itu justru memang privilege ya, mereka udah punya privilege, punya basic fans, mereka tinggal mengarahkan fansnya untuk jangan lupa ya follow YouTube saya ini, itu lebih mudah. Nah tapi kan
kita kan biasa-biasa saja gitu kan. Jadi ya kita akan menikmati perjalanan menjadi konten creator, suka dukanya, dan insya Allah semuanya akan bagus untuk kita semua. Dan kelak apabila teman-teman sudah bahas juga, mudah-mudahan kita akan mengenang ke belakang, kadang-kadang wah dulu saya juga pernah seperti itu, dan teman-teman bisa memberikan inspirasi kepada konten pemotor pemula lainnya. Jadi kita sama-sama maju ya. Indonesia ini terlalu sayang jika dibiarkan seperti ini ya. Jadi maksudnya kita bisa berbuat lebih untuk Indonesia. Ya mungkin kita nggak bisa terlalu terlalu melakukan hal-hal lebih. Minimal kita, kalau kita bisa berhasil di konten creator, maka bikinlah konten-konten yang positif, ya kan. Kita bisa memberikan edukasi, kan membantu menjerdaskan kehidupan bangsa juga. Dan bahkan kan sekarang kan ada ini ya kan ya, kalau misalnya teman-teman sukses ya, misalnya bayar pajak juga kan, bayar pajak itu juga menguntungkan buat negara juga kan, gitu. Pokoknya intinya adalah saya berharap aturan baru dari 8.000 jam tayang, 1.000 subscriber, dan 20 juta shorts yang akan berlaku pada 1 Februari 2027 tersebut tidak mematahkan semangat teman-teman. Tidak ada kata terlambat. Yuk kita mulai bersama-sama. Kita harus yakin bisa. Kalau kita berhenti berarti kita gagal sebelum perang. Mendingan kita sekarang kita push habis-habisan, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap ibadah, ikhtiar juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses, kita sukses bersama. Jadi kita bisa majukan Indonesia melalui konten-konten yang positif, ya kan? Gitu. Jadi yuk kita bisa, insya Allah kita bisa. Memang ini berat, dan karena saya juga mengalami sendiri 4.000 jam tayang itu sangat susah sekali, sangat susah dan berat. Jadi kalau ada yang bilang gampang tuh 4.000 jam tayang ini, kenyataannya enggak. Karena anggap saja kita semua tuh bukan orang terkenal, kita orang biasa saja, kita mulai dari nol, ya kan. Tapi kalau teman-teman berhasil, insya Allah itu berarti teman-teman adalah orang pilihan, dan ada pepatah kan, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya, masalah ya benar gitu ya, masalah ya. Jadi kalau teman-teman kerja keras, sudah niat, tekun, sungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya. Tapi kalau teman-teman kerjakan setengah-setengah, nggak niat, terus sambil gerutu, sambil susah nih, tampil banyak ngeluh, nah itu hasilnya biasanya tidak seperti yang diharapkan. Jadi mari kita bersama-sama, insya Allah kita bisa. Jadi 8.000 jam tayang, 20 juta subscriber, 20 juta shorts untuk 3 bulan terakhir, dan 1.000 subscriber. Insya Allah bisa kok. Yuk, insya Allah. Pokoknya teman-teman harus konsisten posting. Kalau bisa posting videonya yang panjang, 10 menit. Nah ini saya juga mau ngasih masukan juga buat teman-teman nih. Selain tadi itu, kalau teman-teman nggak ada ide nih, teman-teman bisa live. Karena di live itu dihitung juga, dihitung sebagai jam tayang kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman live YouTube, bisa ada 10 orang atau 3 orang aja, 3 orang itu usahakan selama mungkin teman-teman menahan mereka agar tetap online. Karena kalau misalnya 3 orang dikali 1 menit aja kan, bisa 3 orang itu bisa bertahan misalnya 5 menit ya, teman-teman udah dapat 15 menit, lumayan kan. Jadi alternatifnya itu, tapi kalau bisa tetap lebih banyak video panjangnya, itu sasaran saya. Jadi bikin video panjang atau durasi minimal 10 menit ya, plus live. Nah live-nya benar, dan ini saya ngalami sendiri. Kalau kita live, boleh percaya boleh enggak, itu saya tuh ngalamin semakin kita berusaha interaktif ya, interaksi dengan viewer live-nya itu, kadang subscriber kita nambah, walaupun cuma 1, 2, 3, tapi lumayan ya kan, daripada akun kita nggak ada tambah subscriber by hari, mendingan dari live gitu. Tapi ini live ini anggapnya sebagai alternatif aja gitu. Oke,
Sukses buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses jadi content creator dan memajukan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dari konten dan dunia kreatif. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan takut dengan angka 8.000 jam, 20 juta, dan 1.000 subscriber. Kita masih bisa. Teman-teman masih bisa ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.